Roy Suryo datang ke Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim pembela ulama dan aktivis. Roy datang untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Surat tersebut berisi permintaan atau permohonan untuk dilakukan gelar perkara khusus pada proses laporan Jokowi. Roy CS mendesak agar penyidik memeriksa Jokowi terlebih dahulu karena statusnya sebagai saksi korban atau pelapor. Selain itu, tim kuasa hukum Roy Suryo juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk memanggil Joko Widodo untuk hadir dalam proses gelar perkara nanti. Kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang melapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Roy Suryo CS juga meminta agar dokumen ijazah Joko Widodo untuk dilakukan pemeriksaan ulang di laboratorium forensik untuk membuktikan laporan atas dugaan pencemaran nama baik dirinya. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Dian Sandi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi dan baru selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 5 sore. Dian Sandi mengaku dicecar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini merupakan pemeriksaan pertama Dian Sandi setelah Subdit Keamanan Negara di Reskrimum Polda Metro Jaya meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara saat kasus tudingan ijazah palsu Jokowi masih dalam tahap penyelidikan, Dian Sandi sudah 2 kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Saya tidak akan bergeser sedikit pun, saya tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun, itu saya tidak akan mundur. Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 80.000 koperasi Desa Merah Putih resmi diluncurkan hari ini di seluruh Indonesia. Koperasi memiliki konsep gotong royong. Presiden Prabowo hadir langsung dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih. Selain itu, acara ini juga dihadiri secara online oleh para pemimpin daerah dari seluruh wilayah di Indonesia. Presiden Prabowo soroti tindakan serakah para koruptor, bahkan memberi istilah baru yaitu serakahnomics. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics. Ini tidak perlu kita kasih perlakuan yang baik. Saya sudah kasih warning berkali-kali, sekian bulan. Tolonglah patuhi ketentuan, patuhi undang-undang. Masa tega, petani setengah mati. Rakyat kita masih banyak susah. Ada yang mau cari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu namanya adalah mengisep darahnya rakyat. Itu adalah menurut saya parasit, mengisep darah. Vampir ekonomi. Dalam hal itu, Presiden Prabowo heran lantaran para maling yang terus-menerus mengambil kekayaan negara tidak jera padahal sudah diberi peringatan. Dari Klaten, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidak pasar terus dilakukan ke Banten, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa.
masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Tragedi pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga di Garut, Jawa Barat Jumat lalu menjadi perhatian kepolisian. Pasca insiden, polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa seluruh saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Untuk proses penyidikan selanjutnya, kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Untuk kejadian yang di Pendopo mengenai makan gratis, kita sudah melakukan serangkaian penyelidikan dan kita sudah melakukan langkah-langkah. Kemudian kemarin pada hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, perkara tersebut diambil alih atau dilimpahkan ke Krimum Polda Jabar. Sebelumnya pada Jumat 18 Juli siang, pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, yakni Maula Akbar dan Putri Karlina, berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Memberhentikan kendaraan jenis supercar 102 KM 11. Sebuah mobil mewah terjaring razia dalam operasi Patuh Jaya 2025 di ruas tol Wiyoto Wiono, Jakarta Utara. Mobil ini menjadi sasaran petugas lantaran melaju dengan kecepatan tinggi. Selain itu, meski memiliki surat kendaraan lengkap, namun mobil tidak dipasangi plat nomor kendaraan di bagian depan. Petugas kemudian memberikan sanksi tilang. Kami laksanakan penindakan dengan pasal 280, yang itu mengatur tentang larangan bagi setiap pengemudi yang mengendarai kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB yang benar. Sementara itu, sebuah supercar juga terjaring operasi Patuh Jaya di ruas tol dalam kota saat melaju dalam kecepatan tinggi. Petugas langsung menegur pengemudi dan menjatuhkan sanksi tilang. Adapun operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 27 Juli 2025. Petugas mengimbau seluruh pengendara agar mematuhi peraturan lalu lintas. Di Jakarta, Helmi Sayangbati, Rio Manik melaporkan.